Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai ya perkuliahan kita dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas satu topik ya dalam bidang hukum tata negara, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Secara makna, hierarki itu adalah jenjang ataupun sebuah satu susunan yang sifatnya itu atas ke bawah gitu. Baik, kemudian kalau kita padukan dengan peraturan perundang-undangan, maka akan merujuk kepada sebuah aturan yang ada di Indonesia, baik sifatnya itu yang paling atas, bawahnya, pun sampai kemudian aturan yang paling bawah. Paling tidak dalam materi perkuliahan ini kita akan membahas dalam 3 hal gitu ya. Pertama, apa yang kemudian disampaikan Kelsen, apa yang kemudian tertuang dalam hadis Muaz bin Jabal, dan yang ketiga terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja tanpa kemudian kita berlama-lama. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa hukum itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Dia tentu memerlukan perangkat yang lain sebagainya sebagai sebuah kajian sistem gitu ya. Kalau kemudian kita lebih mengerucut kepada sebuah aturan, maka aturan itu tidak mungkin kemudian hanya bersifat tunggal. Dia akan kemudian bersifat banyak gitu ya, masif gitu, sepanjang hal tersebut memang dibutuhkan gitu. Sebagai sebuah gambaran misalkan kalau kemudian kita kembali kepada pemahaman dasar bahwa hukum yang tertinggi itu adalah undang-undang dasar ataupun konstitusi gitu ya. Namun akan tetapi kalau kemudian kita melihat karena sifatnya konstitusi itu umum dan abstrak, maka kemudian dia tidak mungkin kemudian dapat diterapkan langsung. Dia membutuhkan sebuah aturan yang lebih teknis, gitu ya. Bahkan aturan yang di bawahnya sekalipun itu terkadang juga masih membutuhkan aturan pelaksana lagi, lebih teknis lagi, gitu ya. Jadi aturan yang lebih atas, kemudian akan melahirkan aturan yang lebih bawah lagi, kemudian sepanjang dibutuhkan akan melahirkan aturan lagi yang lebih bawah atau lebih teknis, aplikatif gitu, dan melahirkan lagi sampai kemudian aturan yang paling rendah. Nah, aturan yang paling rendah itu ya didasarkan pada aturan yang ada di atasnya. Aturan yang ada di atasnya itu bersumber dari aturan yang lebih atas lagi, dan begitu seterusnya sampai kemudian kepada aturan yang lebih tinggi atau yang disebut sebagai norma dasar. Nah, dalam pembentukan aturan-aturan tersebut, ya aturan yang paling atas, kemudian bawah, ke bawah, ke bawah, dan sampai ke bawah gitu ya. Ini hukum telah menentukan teknisnya sendiri ya, ataupun dia telah menentukan bagaimana kemudian suatu hukum itu ataupun sebuah aturan itu ditetapkan. Dia tidak bisa kemudian membuat aturan itu seenak dan seingin kita gitu ya, ataupun semudah yang kita inginkan gitu. Tapi dia kemudian akan kemudian ditentukan juga oleh hukum itu sendiri. Nah, dalam slide ini kemudian kita bisa membaca nih, validitas sebuah hukum ditentukan oleh norma hukum yang lain. Dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Ya, secara sederhana kita bisa maknai bahwa sebuah aturan ini ya, sebuah aturan itu tidak mungkin kemudian kita mengecek validitasnya kecuali kemudian kita mengetahui aturan yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ini selaras dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kelsen ya, ketika pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa Kelsen dalam General Theory of State and Law dia menjelaskan apa yang disebut sebagai source of law atau sumber hukum itu pada bagian kedua, sumber hukum itu disebut sebagai alat untuk memvalidasi ya, alat untuk memvalidasi ataupun kemudian alat untuk menilai sebuah aturan ya. Aturan apa yang divalidasi, aturan apa yang kemudian nilai, yaitu adalah aturan yang lebih rendah. Jadi aturan yang lebih rendah itu pasti kemudian akan divalidasi dengan aturan yang lebih atasnya. Aturan yang atasnya akan divalidasi dengan aturan yang lebih atas. Dan begitu seterusnya sampai kemudian kepada sebuah norma yang mana norma tersebut disepakati bersama. Nah, atas dasar tersebutlah kemudian keluarlah sebuah konsep ataupun sistem
hukum yang bersifat superordinasi dan yang disebut sebagai subordinasi. Ya, ada aturan yang atasnya kemudian melahirkan aturan yang lebih bawah. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain, ya, berikan satu titik tekan. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lain yang dibentuk memiliki hubungan superordinasi. Jadi kemudian kalau kita melihat satu aturan, ya satu aturan, itu kemudian dia akan melahirkan aturan yang lain, maka kemudian dia menciptakan sifat yang superordinasi yang di atas, kemudian subordinasi bagi aturan yang lebih rendah, yang merupakan kiasan ruangan. Nah, nanti ini akan dijabarkan lebih mudah ketika kita melihat slide berikutnya terkait dengan piramida yang digambarkan oleh Kelsen. Norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma yang lebih rendah. Ya, artinya apa? Aturan yang lebih tinggi dia akan menentukan aturan yang lebih rendah. Aturan yang lebih rendah ditentukan dengan aturan yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai aturan yang paling rendah sekali. Jadi aturan yang atas melahirkan aturan bawah, 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 bawah sampai kemudian dia membuat sebuah kiasan yang disebut ruangan ataupun segitiga yang digambarkan oleh Kelsen. Kesatuan norma-norma ini ditujukan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dengan yang disebut regressus ataupun rangkaian proses pembentukan hukum. Ini kemudian diakhiri oleh suatu norma dasar yang tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Ya, maka kemudian ketika sebuah bangunan aturan hukum itu telah diciptakan dari yang atas, kemudian bawah, 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 dan sebagainya, maka kemudian ini menjadi sebuah kesatuan tatanan hukum atau yang kemudian disebut di atas tadi sebelumnya sebagai kiasan ruangan. Karena dia membentuk ruangan tuh pada aturan yang lebih tinggi, lebih rendah, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian aturan yang lebih atas sebagai superordinasi yang menjadi dasar pembentukan aturan yang di bawahnya. Aturan yang di bawahnya ketika dibentuk itu harus mengacu kepada aturan yang lebih atas. Dan aturan kemudian semakin ke bawah harus kemudian divalidasi, ya harus divalidasi. Ataupun kalau kita ingin memvalidasinya, kita kemudian harus merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Sehingga aturan yang lebih bawah itu validitasnya jelas, validitasnya konkret, validitasnya firm gitu, bahwa aturan ini memang kemudian sejalan dengan bangun ruang atau tatanan kesatuan daripada hukum. Maka tidak boleh tuh aturan yang lebih bawah mengangkangi ataupun melampaui aturan yang lebih atas. Maka kemudian berlakulah asas dalam ilmu hukum yang disebut lex superior derogat legi inferior, bahwa aturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah sepanjang aturan tersebut kemudian mengatur pada satu aturan yang sama ataupun mengatur objek yang sama tapi kemudian mengatur dengan pengaturan yang berbeda. Nah, maka kemudian aturan yang di atas ini digunakan sebagai mekanisme validasi atau mekanisme penilaian terhadap aturan yang lebih rendah gitu ya, dan dia kemudian sifatnya hierarki itu berjenjang atas ke atas ke atas. Oh, aturan tersebut ternyata memang validitasnya jelas, konkret, ataupun kemudian kita sebut sebagai kadang para ahli hukum menyebutnya sebagai aturan ini konstitusionalitas, artinya dia telah sesuai dengan konstitusi ataupun aturan dasar hukumnya seperti itu. Nah, lantas kemudian pada pembahasan awal dari pembentukan hukum dan garis-garis pembentukannya dalam arti hierarki merucut pada sebuah norma dasar, gitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin mengetahui pembentukan daripada hukum itu maka kemudian dia akan mengerucut kepada norma dasar. Apa itu norma dasar? Norma yang telah disepakati sebagai norma yang tidak ada lagi norma yang lebih mendasar darinya. Nah, jadi ada norma yang di bawah norma dasar, tapi ada norma yang paling tinggi ataupun sebagai norma paling dasar atau kalau istilahnya Kelsen disebut sebagai Grundnorm, gitu ya, Grundnorm, ya, aturan yang sangat mendasar sekali, di mana di atas norma tersebut sudah tidak lagi ditemukan lagi aturan yang lebih tinggi, gitu ya, karena dia adalah aturan yang tertinggi. Kalau kemudian masih ada aturan lebih tinggi, maka
dia tidak bisa disebut sebagai norma dasar. Maka undang-undang dasar, kalau masih ada aturan yang lebih tinggi daripada undang-undang dasar, maka kemudian dia tidak bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar. Tapi kalau kemudian kita berkata bahwa atau mengucapkan undang-undang dasar, maka secara otomatis itu merupakan norma dasar, itu merupakan konstitusi, dan itu merupakan sebagai the supreme law of the land, hukum yang tertinggi pada suatu wilayah. Nah, norma dasar menginisiasi bagaimana dibentuknya sebuah hukum. Sebagai acuan pembentukan, norma dasar menjadi rujukan atas dibentuknya peraturan-peraturan berikutnya. Jadi aturan-aturan berikutnya itu akan mengacu pada hal tersebut. Maka kemudian apa yang dikatakan Helkelsen? Hans Kelsen mengatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang, ya, dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yang itu yang disebut sebagai norma dasar, ya. Maksud daripada hipotesis atau fiktif itu adalah sesuatu norma yang sangat abstrak dan sangat umum sekali, sehingga dia sangat memerlukan aturan yang ada di bawahnya. Dari apa yang disampaikan oleh Kelsen ini, sebenarnya kita mengetahui bahwa norma hukum itu dia tidak kemudian berdiri sendiri. Norma hukum itu bersifat berjenjang, berlapis-lapis, ya, dari atas kemudian ke bawah, yang kemudian kita sebut tadi di atas sebagai superordinasi dan subordinasi. Nah, norma yang lebih rendah itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Jadi aturan itu yang lebih bawah tidak mungkin kemudian lahir kecuali dia bersumber dan berdasar pada aturan yang lebih atasnya lagi atau lebih tingginya. Itu. Demikian seterusnya pelacakan ini ataupun kalau kita telusuri sampai kepada suatu norma yang tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut. Nah, tidak bisa kita telusuri lebih lanjut. Kenapa? Karena di atas norma tersebut sudah tidak ada lagi norma yang lain. Karena norma dasar ini sudah ditentukan terlebih dahulu, disepakati terlebih dahulu, dan dikatakan sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi di sebuah wilayah. Maka aturan yang lebih tinggi ini menjadi dasar, menjadi sumber terhadap aturan-aturan yang lebih rendah. Nah, bisa dikatakan bahwa suatu norma positif baru valid jika bersesuaian dengan konstitusi. Maka sebuah aturan, misalkan undang-undang, itu dapat dikatakan konstitusional, dapat dikatakan valid, dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang jelas dan pasti, ya, dan dapat diterapkan yaitu sepanjang hal tersebut, ya, telah divalidasi terhadap aturan-aturan yang lebih tinggi, ya, atau di sini disebut sebagai bersesuaian dengan konstitusi ataupun norma dasar yang merupakan kaidah-kaidah paling fundamental yang sudah sebelumnya dibuat. Justifikasi terhadap norma, ya, justifikasi terhadap norma hukum adalah norma dasar yang memang bukan norma hukum positif, melainkan merupakan norma hukum praanggapan, ya. Jadi aturan tersebut telah ada, telah muncul terlebih dahulu sebelum daripada aturan-aturan yang lain. Jadi hukum dasar, norma dasar, konstitusi itu adalah merupakan aturan yang merupakan aturan yang lahir berikutnya. Melahir sebelumnya dan yang kemudian melahirkan aturan-aturan yang berikutnya. Dia bukan merupakan aturan yang lahir yang diinisiasi daripada aturan yang lebih atas, tapi kemudian dia merupakan satu aturan yang disepakati bersama dan digunakan bersama sebagai the supreme law of the land. Gitu. Maka kemudian hukum dasar itu memberlakukan beberapa kaidah. Gitu. Pertama, ataupun hukum itu kemudian menentukan ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama adalah kaidah derogasi. Apa setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi, ya. Jadi aturan itu untuk melihat sebuah konsistensi hukum ataupun validitas hukum, maka kemudian berlakulah kaidah yang pertama adalah derogasi. Yaitu adalah setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi. Tidak mungkin kemudian sebuah aturan itu tiba-tiba muncul, kecuali yang tadi disebut pertama sebagai the ground norm ataupun norma dasar. Dan ada kaidah pengakuan.
yaitu adalah setiap kaidah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut maupun pengakuan dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut akan diterapkan. Yang ketiga, ada kaidah non kontradiksi. Tidak boleh ada kontradiksi antara aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain haruslah harmonis, sinkron, dan terintegrasi. Ya, ini yang disebut sebagai like superior, delegate like inferior. Tidak boleh kemudian aturan yang lebih rendah mengenyampingkan aturan yang lebih atas. Justru aturan yang lebih atas itu akan mengenyampingkan aturan yang lebih rendah ketika ada pertentangan. Tetapi umumnya kalau kemudian kita lihat hukum sebagai sebuah sistem atau hukum sebagai sebuah tatanan suatu tatanan yang kemudian pakem, maka kemudian jelas hukum itu harus tidak ada di dalamnya sebuah kontradiksi. Berikutnya yang keempat adalah kaidah derivatif, di mana aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum tingkat lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip dedukasi praktikal. Yang kelima, kaidah sistem ataupun suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga semua aturan yang berlaku merupakan sebuah sistem secara keseluruhan, atau yang di awal tadi saya sebut sebagai superordinasi dan aturan yang bersifat subordinasi. Aturan yang atas mengatur pada aturan yang lebih rendah. Yang keenam, kaidah generalisasi. Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi, ataupun aturan yang lebih tinggi itu pasti lebih umum daripada aturan yang lebih rendah. Aturan hukum yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, bahwa aturan hukum yang lebih rendah merupakan kekhususan dari aturan yang lebih tinggi. Sebenarnya ini bukan dalam artian kekhususan, bukan. Bahwa aturan yang lebih atas itu bersifat abstrak dan umum. Kemudian semakin ke bawah bersifat konkret dan implementatif gitu. Dan begitu seterusnya sampai kemudian aturan yang paling bawah itu pasti akan aturan yang sangat teknis sekali. Tapi kalau kemudian semakin atas itu semakin abstrak, semakin umum. Atas lagi semakin umum, dan lain sebagainya sampai kemudian kepada sebuah norma dasar itu sendiri. Kaidah reduksi yang sebelum terakhir, di mana aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi atau aturan yang lebih dari aturan yang lebih tinggi, ya, di mana aturan yang lebih rendah itu merupakan turunan, ya, turunan daripada aturan yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada kaidah golongan ketercakupan, dalam arti bahwa aturan hukum harus masih termasuk dan atau tercangkup dalam golongan aturan yang lebih tinggi, bukan berasal dari golongan aturan lainnya. Jadi nggak boleh kemudian ada aturan itu melenceng ataupun bersumber daripada aturan yang lain. Dia pasti kemudian adalah satu bagian, satu tatanan, satu sistem dalam sebuah kaidah subordinasi atas bawah, hierarki atau penjenjangan dan lain sebagainya itu. Maka kemudian apa yang digambarkan oleh Kelsen itu sebagai sebuah kiasan ruangan ataupun sebagai sebuah sistem itu sebagaimana sebuah gambar segitiga ini. Apa itu? Ada grundnorm, ya, ada norma yang paling atas sendiri disebut sebagai grundnorm ataupun norma dasar yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang tidak ada lagi aturan yang lebih tinggi daripadanya, yang disebut sebagai the supreme law of the land. Nah, di dalam Islam, ya, bagian yang kedua dalam materi ini kita jelaskan bahwa dalam hukum Islam itu juga terdapat, ya, teori sebagaimana apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Bahkan dulu mantan hakim konstitusi ketika mengajar kami itu menyebutkan, meskipun Hans Kelsen bisa saja tidak mengambil daripada Islam, tapi apapun itu dosen kami dulu menjelaskan bahwa apa yang keluar daripada Muaz bin Jabal ini ternyata lebih dahulu daripada apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen itu sendiri. Sebagaimana dikatakan di sini dalam hadis tersebut, qad akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Darimi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi alfat mukhtalifah, ya. Sebagaimana dikeluarkan ataupun dirawikan oleh Dawud, Tirmidzi dan Darimi tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan lafaz ataupun matan yang berbeda-beda ataupun kalimat berbeda-beda dalam hadis itu. Lama ba'atsahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, ya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz bin Jabal ini pergi untuk ke Yaman gitu. Sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, ya. Rasul kemudian bertanya, jadi Mu'adz ini mau ke
disuruh ke Yaman, tetapi kemudian ketika mau berangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kaifa taqdi, kaifa taqdi. Muaz, kalau kamu kemudian menyelesaikan sebuah perkara atau menangani perkara, bagaimana kamu menyelesaikannya? Qala aqdi bima fi kitabillah. Kemudian Muaz ini mengatakan, maka saya akan menyelesaikannya dengan apa yang tertuang dalam kitab Allah. Kalau tidak seperti itu pemaknaannya ya. Qala fa ilam yakun fi kitabillah. Lantas kemudian Rasul bertanya lagi, kalau kemudian nggak ada dalam kitab Allah, kemudian Muaz menjawab, fabinis bati Rasulillah. Maka kemudian akan saya selesaikan dengan sunnah-sunnah Rasul gitu. Qala fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah. Lalu kemudian nggak ada dalam sunnah Rasul, kemudian gimana? Qala astahidu bi ra'yi. Ya, saya akan beristihad. Qala astahidu ra'yi. Ya, saya akan beristihad dengan akal pikiran saya. Wala alu. Ya. Wala alu itu kalau dalam mananya sepanjang saya cari itu, dan saya tidak akan kemudian menyelesaikan tidak mungkin saya tidak akan menyelesaikan perkara tersebut gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam lima yardahu Rasulullah. Ya, kemudian alhamdulillah ya, kalau dalam hadis itu dikatakan Mu'az ini kemudian ditepuk dadanya, Allah telah wafaq, telah ya memberikan satu keilmuan kepada kamu untuk menyelesaikan perkara itu. Dari hal tersebut kemudian kita bisa memberikan kesimpulan gitu ya. Pertama, kalau kemudian kita ingin menyelesaikan perkara, kita lihat terlebih dahulu aturan yang lebih tinggi, apa itu Al-Qur'an. Kemudian apa yang kemudian disebut sebagai as-sunnah. Kemudian yang ketiga, astaidu bi ra'yi. Bagian kedua istihad bi ra'yi itu ada ijma dan qiyas yang sebagaimana kemarin saya jelaskan sebagai sumber hukum yang disepakati bersama ataupun sumber hukum yang mutafak ya, yang disepakati oleh para ulama. Jadi Kelsen itu ya saya sampaikan bahwa dia memiliki sebuah teori yang disebut sebagai teori Stephen Bow teori ya, teori penjenjangan hukum yang tadi saya jelaskan itu di awal tadi ada. Nah, dalam Islam juga ada pula gitu yang kemudian disebut sebagai sangat terkenal sekali hadis Mu'az bin Jabal ini, ketika Mu'az bin Jabal akan kemudian dikirim ke Yaman. Kemudian Rasul bertanya, kalau kamu mau menyelesaikan perkara, gimana? Pakai kitab Allah. Kalau nggak ketemu gimana? Pakai sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada gimana? Saya akan menyelesaikan dengan, saya akan berusaha istihad dengan pemikiran saya, gitu ya. Bola alu. Nah, bola alu itu kemudian ternyata di kemudian hari memunculkan sebenarnya bagi saya itu pemaknaan bahwa hakim itu adalah orang yang dianggap sebagai asas yang mengatakan bahwa hakim itu adalah orang yang paling tahu hukum, dan kemudian pengadilan ataupun hakim tidak boleh menolak sebuah perkara gitu ya, seperti itu. Nah, bagian yang terakhir daripada materi ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu ya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan ada jenis-jenis hierarki peraturan perundangan yang terdiri dari 7 hal ya. Pertama ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kemarin ada yang bertanya itu tentang Perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, dan kemudian ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Ditambahkan kemudian dalam pasal 8 di situ disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Kabupaten, Kota, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Jadi aturan itu sepanjang kemudian dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini ataupun setingkat yang kemudian dibentuk oleh undang-undang, pemerintah, itu semua juga aturan yang dikeluarkan oleh mereka dianggap sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, itu semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau kemudian kita lihat tadi penjang-penjangan ini nanti teman-teman bisa akses di Google Classroom materinya, dan semoga bermanfaat, dan kita akhiri dan baca alhamdulillah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi